Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua karunia nikmat yang sangat banyak. Kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tabarruk dengan bulan Ramadan. Tabarruk ya, artinya yaitu mencari berkah. Kata-kata mencari berkah ini adalah kata-kata yang sangat disenangi. Tentu kita sebagai kaum muslimin senang mendengar kata-kata berkah ya. Mengambil berkah ya. Atau dengan diistilahkan dengan tabarruk. Tabarruk ya, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tabarruk itu disyariatkan, yaitu kita diperintahkan untuk setiap hari mencari berkah ya. Karena pasti kita ingin hidup itu berkah ya. Namun yang harus kita pahami bahwa yang namanya keberkahan itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami. Bahwasanya keberkahan itu hanya milik Allah. Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang hal tersebut. Seperti dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk." Tabarakalladzi biyadihil mulk. Melimpahnya keberkahan di sisi Allah ya. Dengan kekuasaannya ya. Dan kerajaannya ya. Ini dalil bahwasanya berkah sumbernya adalah dari Allah ya. Jadi bukan milik makhluk ya. Bukan milik makhluk, bukan milik seseorang, bukan milik benda-benda, bukan milik sesuatu tidak, tapi keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah, mintanya kepada Allah. Jelas sekali ya. Kalau kita ingin dapat berkah, mintanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Kalau minta berkah kepada selain Allah, hukumnya syirik. Karena tidak ada makhluk Allah yang memiliki keberkahan. Jadi yang memiliki keberkahan hanya Allah. Minta berkah kepada Allah. Baik, kemudian ada makhluk-makhluk Allah yang Allah turunkan keberkahan di situ. Ada makhluk-makhluk Allah yang Allah turunkan keberkahannya di situ
Dan kita bisa meraih berkah Allah itu melalui makhluk-makhluk tersebut. Sekali lagi ulun sampaikan bahwasanya keberkahan Allah ada yang Allah titipkan kepada makhluk-makhluknya, kepada ciptaan-ciptaannya. Dan kita diperintahkan untuk mendapatkan berkah Allah melalui ciptaan-ciptaan tersebut. Tapi harus kita pahami bahwa bukan ciptaan itu yang memiliki berkah, ya, bukan. Berkah Allah yang Allah titipkan. Dan kita dianjurkan untuk bertabaruk dengan ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Tapi harus kita pahami nanti bagaimana cara mengambil berkahnya. Contoh, seperti Allah memberkahi sebagian waktu. Ya. Waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu-waktu itu ada yang Allah berkahi. Maka kita bertabaruk dengan waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah tersebut. Contoh, seperti misalkan sepertiga malam terakhir, ya, di akhir malam, ya, menjelang sahur, menjelang subuh, itu sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang sangat berkah sekali. Ya. Maka kita bertabaruk dengan waktu tersebut. Bagaimana caranya? Kita sholat malam. Kita baruknya dengan sholat malam, ya. Atau beristighfar, ya. Atau baca Quran, atau beribadah, ya. Berdoa kepada Allah, ya. Maka kita akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sepertiga malam terakhir. Kemudian seperti Allah jadikan dalam setahun yaitu bulan berkah, yaitu bulan Ramadan. Nanti akan kita bahas, ya. Ini memang yang inti pembahasan kita, ya. Tapi ulun ingin jelaskan ke hal-hal yang lain dulu, ya. Bulan berkah, bulan Ramadan, ya. Maka kita untuk mendapatkan keberkahan Allah melalui bulan Ramadan, bagaimana caranya? Ya, kita beramal soleh di bulan Ramadan. Bukan kita tinggal diam nunggu dapat berkah, ya. Tidak beramal, tidak. Jadi cara meraihnya itu dengan beramal soleh. Ini diantara waktu-waktu yang Allah ciptakan, yang Allah titipkan keberkahan di situ. Kemudian ada juga tempat-tempat yang Allah berkahi, tempat-tempat yang Allah berkahi, ya. Dan kita dianjurkan untuk mencari berkah melalui tempat-tempat tersebut. Contoh misalkan masjid-masjid, ya. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Kata Nabi SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid-masjid. Tempat sujud, tempat sholat, tempat ibadah. Ini tempat berkah. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan masjid? Caranya kita sholat di dalamnya, beribadah. Bukan dengan cara kita mengusap karpetnya, bukan. Karpetnya diusap, sapukan ke pipi, kepala. Tidak ada berkahnya, ya. Berkahnya kita sholat di masjid, ya. Dapat pahala berjamaah berapa? 27 derajat, ya. Berkah kan? Kalau sholat di rumah, laki-laki sholat di rumah sendirian satu, ya. 27 di masjid. Kalau berjamaah ini kan berkah, berarti. Apa sih maksud berkah itu? Berkah itu kan ziyadatul khair wassabat, ya. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan menetap tidak hilang. Kita sholat di rumah, sholat wajib di rumah, ya, laki-laki sholat wajib di rumah dapat satu. Kalau sholat berjamaah di masjid dapatnya 27 derajat, berarti kan banyak. Nah, berkah berarti kan? Nah, berkah. Kemudian berkahnya tidak hilang, tetap. Nah, berarti kalau kita ingin mendapatkan keberkahan masjid, caranya kita sholat berjamaah, sholat tahiyatul masjid, pengajian. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaumun, ya, berkumpul di rumah Allah, mengkaji kitab Allah, saling belajar, saling mengkaji, kecuali Allah meliputi kepada mereka naungan, ya. Diturunkan rahmat dan segala macam, diberikan ketenangan. Ini berkah. Maka sekarang nih, sekarang kita dalam rangka ngalap berkah melalui masjid apa?
tadi sudah kita lakukan. Kita sholat maghrib berjamaah. Kita mungkin tadi masuk sholat tahiyatul masjid. Nanti tadi kita sholat rawatib. Nih sekarang kita ngalap berkah lagi melalui masjid dengan cara apa? Pengajian. Ya. Kita berharap Allah memberkahi kita melalui pengajian seperti ini. Yang kita kaji apa? Ayat Allah, hadis Nabi, ya. Memahami agama Islam, ya. Memahami syariat Islam, berkah. Ya. Begitu cara kita mendapatkan keberkahan. Misalkan lagi contoh, Allah memberkahi tempat di muka bumi ini seperti misalkan apa? Mekah dan Madinah, ya. Mekah dan Madinah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kedua tanah tersebut adalah tanah haram. Apa maksudnya? Ya, kita kalau pergi ke sana kita dalam rangka cari berkah. Kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah dalam rangka apa? Cari berkah. Yang kita cari adalah berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan Rasulnya perintahkan untuk cari berkah di situ. Bagaimana caranya kita beramal soleh di Mekah dan Madinah? Misalnya kita umroh, ya, mungkin haji, ya, atau kita bersedekah di situ, ya. Karena seorang hamba yang beramal soleh di tanah haram, pahalanya lebih besar daripada di luar tanah haram. Ya. Orang sedekah di sini, kita sedekah di kampung, ya. Dapat pahala, iya. Kalau kita sedekah di tanah haram, di Masjid Nabawi, di Madinah atau di Mekah Al-Mukarramah, maka pahalanya berlipat ganda. Ini yang dimaksud dengan keberkahan. Jadi caranya seperti itu. Bukan kita pergi ke Mekah, kemudian kita kumpulin tanah Mekah, kita bawa ke kampung ini tanah berkah. Bukan seperti itu. Caranya mencari berkah di Mekah Madinah dengan cara beramal, ya. Terutama yang kita laksanakan di Mekah apa? Umroh, ya, haji, atau sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali pahalanya, berkah kan? Sholat di Masjid Nabawi 1000 pahala, ya. Beribadah di Masjid Nabawi berkah, ya. Begitu cara kita mendapatkan keberkahannya. Makanya caranya ini yang terkadang orang mungkin tidak memahami. Dikira tanah berkah, diambil tanahnya. Kemudian seperti tempat berkah lagi, misalnya apa? Ka'bah tempat berkah. Ka'bah kiblatnya kaum muslim ini tempat berkah. Kita cari berkah melalui Ka'bah dengan cara apa? Tawaf. Baik tawaf umrah, tawaf haji, tawaf sunnah, ya. Kemudian kita berdoa di Ka'bah tawaf tersebut, ya. Tapi bukan caranya kita cari berkah Allah melalui Ka'bah dengan cara kita menggunting kiswah Ka'bah. Bukan. Oh, supaya dapat berkahnya Ka'bah, kainnya kita cabut, kita bawa ke kampung, dijual. Tidak ada. Caranya untuk mendapatkan keberkahan Allah melalui Ka'bah, kita beribadah di situ. Tawaf, yang jelas tawaf, ya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik. Nah, adapun misalkan makhluk-makhluk Allah yang tidak Allah sebutkan di situ bisa dicari keberkahan Allah, maka kita tidak usah cari. Misalnya ada orang cari berkah melalui pohon, ya. Pohon, ada nggak dalilnya? Wah, kamu datang ke pohon tuh, cari berkah Allah di situ. Itu pohon besar itu. Kita katakan ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Allah dan Rasulnya perintahkan kita cari berkah Allah melalui pohon tersebut. Nah, ya sudah, nggak usah dikerjakan. Kalau udah ada dalilnya, kita cari yang ada dalilnya saja. Mekah, Madinah ada dalilnya, masjid ada dalilnya, ya. Majelis ilmu ada dalilnya. Waktu-waktu berkah seperti malam terakhir, sore Jumat, bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Apalagi banyak waktu-waktu berkah, ya. Kemudian apalagi, ya. Misalkan Allah jadikan tubuh Nabi berkah, ya. Tubuh Nabi seluruhnya berkah. Tapi ini khusus untuk Nabi saja, tidak bisa dikiaskan dengan manusia yang lain. Makanya ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat mereka berebut, ya. Ketika Nabi menggunting rambut, maka rambutnya dibagi-bagikan, ya. Mereka ingin mengambil berkah dari tubuh Nabi. Kenapa? Karena pahala. Ya. Tapi ketika Nabi wafat tidak ada lagi mereka yang seperti itu, ya. Misalkan Nabi wafat ada sisa rambutnya, tidak bisa lagi. Hanya ketika hidup saja. Dan ini khusus untuk Nabi saja, tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Kalau dikiaskan tentu Abu Bakar lebih utama daripada kita. Lebih utama daripada para ulama di zaman sekarang. Tapi tidak ada satupun para sahabat ketika Rasulullah wafat datang kepada Abu Bakar minta rambut Abu Bakar, tidak ada.
minta bekas minumnya Abu Bakar nggak ada. Ya. Ini menunjukkan bahwa itu hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Karena tidak ada manusia yang paling mulia setelah Nabi kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak ada yang lebih wali daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kita katakan Abu Bakar adalah wali Allah. Kita pastikan beliau adalah wali Allah. Kenapa? Karena beliau sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin masuk surga. Mau kita ragukan apa lagi? Siapa yang lebih wali daripada Abu Bakar? Tapi Abu Bakar tidak pernah diminta bekas rambutnya, diminta bekas ininya, bekas enggak. Jadi ini harus kita pahami terlebih dahulu. Baik. Nah, kemudian juga ada sebagian makanan yang Allah berkahi ya. Sebagian makanan yang Allah berkahi seperti korma, seperti minum air zam-zam. Ini adalah makanan dan minuman yang memang ada dalilnya diberkahi oleh Allah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u zam-zam lima syuribalahu." Air zam-zam itu diminum sesuai dengan tujuannya ya. Makanya kalau orang minum air zam-zam harus berdoa kepada Allah. Dan ketika berdoa seseorang mengharapkan sesuatu, misalkan dia ingin sehat, maka Allah sehatkan. Kalau kita minum air zam-zam, ya kita berobat dengan air zam-zam. Ya. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in, atau berdoa dengan doa yang lain. Kita berharap kesembuhan karena kita sakit. Dengan izin Allah bisa sembuh. Nah, ini diantara minuman ya, kemudian korma juga ya, berkah ya. Yang mana kita dengan memakan dan minum tersebut kita mengharap pahala dari Allah, berpahala kita minum makan makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara zatnya ya. Adapun kalau makanan-makanan yang lain, kalau kita ingin mendapatkan berkahnya, maka kita minta kepada Allah. Kita makan nasi ya. Memang secara zat ya belum ada berkahnya ya, nasi lauk yang kita makan, tapi supaya kita makan nasi lauk tersebut, minum tersebut dapat berkah Allah, bagaimana? Kita berdoa, baca bismillah. Kata Nabi SAW, "Samillah kul biyaminik." Kalau kamu mau makan tuh baca bismillah, makan dengan tangan kanan ya. Maka kita ikuti tuntunan Nabi tersebut, kita makan nasi ya. Berarti nasi yang kita makan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat berkah Allah, dapat pahala. Nanti keberkahannya bisa saja nanti Allah jadikan kita sehat, kita semangat beribadah, kita semangat beramal soleh. Ini berarti menandakan bahwa apa yang kita makan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika kita misalkan memiliki barang baru ya, atau kita melihat teman kita memiliki barang baru, maka kita doakan keberkahan. Barakallahu fiik, barakallahu lak ya. Semoga Allah memberkahi yang kamu miliki. Semoga Allah memberkahi kamu ya. Maka kita sering-sering mendoakan siapapun yang kita temui dengan doa keberkahan. Alhamdulillah, barakallah ya. Karena kalau tidak didoakan nanti Allah tidak turunkan berkah ya. Ada tetangga kita beli mobil baru, kita katakan barakallahu lak. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berkahi. Berkah mobilnya. Ya. Kita berharap Allah memberkahi apa yang dimiliki oleh tetangga kita tersebut ya. Kita ketemu orang, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kamu ya. Termasuk kita di rumah, jangan kita pelit-pelit untuk mendoakan keberkahan untuk keluarga kita, terutama istri kita, suami kita, anak kita. Kita bilang pada istri kita, barakallahu fiik. Istri bilang pada suami, barakallahu fiik. Kepada anak, barakallahu fiikum. Supaya Allah menurunkan keberkahan. Rumah supaya berkah bagaimana? Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita bacaan Quran. Ya. Kita isi dengan sholat-sholat sunnah. Amal-amal soleh, amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka rumah tempat tinggal kita akan menjadi berkah. Ya. Akan menjadi berkah. Nah ini cara ngalap berkah yang sesungguhnya. Jadi kita memang diperintahkan untuk tabarruk, nyari berkah Allah ya. Setiap hari kita berusaha untuk mencari berkah Allah, tapi dengan cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita salah dalam mencari keberkahan Allah. Apalagi misalkan melalui benda-benda yang tidak pernah ada dalil menunjukkan di situ diperintahkan kita cari berkah. Ya, ada orang nyari berkah melalui keris. Wah, keris ini
saya supaya dapat keberkahannya, nanti saya mandikan, ya nggak ada, yang mana ada. Atau melalui pohon, atau melalui tempat-tempat tertentu, goa tertentu, nggak ada ya. Karena kalau kita ingin mencari keberkahan melalui tempat, melalui waktu tadi ya, harus benar-benar ada keterangan dalilnya atau tidak ya. Makanya ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu pernah ada isu ya, dan isu itu sepertinya benar. Mungkin kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, mungkin kita masih ingat ada kisah Nabi berbaiat, namanya baiatur ridwan ya. Itu sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah ya. Itu kan ada perjanjian baiat ya, janji setia para sahabat dengan Nabi SAW ya, untuk siap berperang karena isunya ketika itu orang-orang Quraisy mau menyerang mereka ya. Nabi dan para sahabat ingin umroh tapi terhalang. Nah isunya itu orang-orang kafir mau menyerang nih ya. Maka Nabi dan para sahabat ngumpul di bawah sebuah pohon ya, pohon-pohon biasa, bukan pohon biasa ya, di Hudaybiyah tersebut. Lalu Nabi berjanji setia dengan para sahabat, ayo siap berperang ya, kalau kita serang siap, mati syahid ya. Pokoknya itu namanya baiatur ridwan ya, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Dan setelah kejadian tersebut itu pohon dilupakan ya, pohon itu tidak ada lagi, tidak ada kemudian Nabi balik lagi ke situ, atau sahabat nanti mengenang, wah ini pohon kita dulu, ini kenangan kita, wahai Nabi. Tidak ada ya, itu pohon biasa. Nah lalu ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, orang-orang, karena Islam sudah tersebar ya, lalu ada isu ya, ada entah oknum siapa ya yang menginfokan bahwa kita cari yuk yang dulu pohon dijadikan Nabi dan para sahabat untuk berjanji setia di bawahnya ya. Tapi yang jelas oknum ini bukan sahabat ya, sahabat tidak mungkin ya, karena di zaman Umar itu sudah tersebar kan, orang-orang awam sudah banyak, para sahabat juga sudah banyak yang meninggal. Nah lalu akhirnya kedengaran oleh Umar bin Khattab, wah, orang mulai cari-cari ke Hudaybiyah, cari pohon tersebut ya. Padahal udah berapa tahun yang lalu kan Nabi janji setia di bawah pohon tersebut tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Tahun 5 Hijriah ya. Ya, tahun 5 atau tahun 6 Hijriah, lupa ya. Sekitar itu. Khalifah Umar tahun berapa? Udah mungkin 10 tahun udah hampir 10 tahun atau 5 tahun lebih atau 6 tahun lebih ya, udah lama. Dan kemungkinan pohon terus bisa sudah ditebang atau mungkin sudah hilang kan. Tapi ya namanya ada aja ya, mungkin karena bisikan setan ya kan, setan ingin menyesatkan manusia. Lalu ada oknum-oknum ketika itu yang ingin nyari-nyari kita ke Hudaybiyah, cari pohon yang dulu dijadikan tempat Nabi dan para sahabat berjanji setia. Siapa tahu kita bisa ambil berkahnya melalui pohon tersebut. Wah, ini mulai kan ya, syubhat-syubhat seperti itu. Lalu mereka menemukan ada beberapa pohon di Hudaybiyah tersebut. Nah, mulai orang berdatangan ke situ, berdoa di situ, ya, minta-minta di situ segala macam. Umar akhirnya mengetahui bahwa wah, ini nggak benar, kata Umar. Umar ketika itu di Madinah. Umar mengutus utusannya datangi di situ, semua ada pohon itu bang semuanya. Kata Umar menyuruh ajudannya, menyuruh bodyguardnya ya, menteri-menterinya datangi itu tempat, semua ada pohon di situ, tebang semua. Nah, ini ditebang semua. Ya, selesai. Umar gak main-main ya, ini masalah tauhid, kata Umar. Ya. Akhirnya ada lagi orang yang datang ke situ. Ya. Kenapa? Ya Umar ini Umar kan termasuk orang yang berjanji setia sebenarnya di bawah pohon tersebut, dan Umar tidak pernah ya mengenang-kenang atau mungkin wah ini pohon kenangan, nanti kita pagar saya ini jadi cagar budaya, tidak ada. Ya. Jadi Umar betul-betul menjaga akidah umat ketika itu. Tebang semua, selesai. Ya. Tidak ada, karena tidak pernah ada Nabi merintahkan setelah itu kalau kalian ingin dapat berkah Allah di sini berdoa ya, tidak ada. Meskipun itu tempat pernah menjadi tempat naungan Nabi SAW. Sama kayak orang zaman sekarang ya, mencari keberkahan melalui Gua Hira. Kenapa? Karena itu tempat turunnya wahyu pertama kali. Iya, memang Nabi ketika itu di situ menerima wahyu pertama kali. Tapi setelah itu Nabi tidak pernah bilang bahwa kalau kalian ingin cari berkah ke Gua Hira.
Orang banyak sekarang kalau jamaah haji, jamaah umrah datang ke situ, berdoa, sholat di situ, ngapain? Tidak pernah ada tuntunannya seperti itu. Kalau ingin belajar sejarah, oke, tidak masalah. Tapi kalau untuk nyari keberkahan, tidak ada dalilnya. Meskipun Nabi pertama kali menerima wahyu di situ, tapi bukan berarti itu tempat yang kita diperintahkan untuk cari berkah. Ya. Baik, ini jelaskan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini sebagai mukaddimah ya, supaya kita betul-betul paham ya, bagaimana cara mencari berkah yang sesuai dengan keinginan Allah dan nafsunya. Asal jangan dapat berkah ya, tapi caranya salah ya, tidak dapat berkah. Kita ingin betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah dengan cara yang benar. Baik, sebagaimana judul yang tertera ya, yang insya Allah kita akan bahas, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan atau mencari berkah melalui bulan Ramadan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian yaitu bulan yang penuh keberkahan. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa Ramadan itu apa? Syahrun mubarak. Ya, syahrun mubarak, bulan yang berkah. Baik. Nah, maka cara kita untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, kan ini bulan berkah, 1 bulan penuh, Pak. Kesempatan kita untuk meraih kebaikan yang banyak. Ya, berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan menetap dan tidak hilang. Ini saatnya ya. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Nah, berarti kita berlomba-lomba, Pak. Bapak Ibu, kita berlomba-lomba semuanya bertabarruk dengan bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tentunya kita pertama kali adalah melakukan ibadah-ibadah wajib. Ibadah-ibadah wajib ya. Sholat 5 waktu pasti ya. Sholat 5 waktu ya, kita kerjakan ya, di luar Ramadan, di dalam Ramadan, sampai mati kita sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu yang dikerjakan di bulan Ramadan tentu pahalanya lebih besar. Kita sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda ya, daripada bulan yang lain. Ini kewajibannya. Kemudian supaya mendapatkan keberkahan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa dan hukumnya wajib. Ibadah puasa hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Puasanya wajib Ramadan. Sebagaimana umat terdahulu juga diwajibkan agar kalian bertakwa. Berarti apa? Orang yang tidak puasa ya, tanpa udzur ya. Orang yang tanpa udzur kemudian tidak puasa di bulan Ramadan berarti tidak akan mendapatkan keberkahan Allah. Ya. Bahkan sebaliknya bisa jadi dia mendapatkan murka Allah. Ya. Itu caranya. Kita melaksanakan kewajiban tetap ya, sholat 5 waktu ini yang lebih utama, kemudian puasa Ramadan. Ya. Tidak cukup kita nyari berkahnya melalui ibadah wajib, tapi kita juga mencari berkah Allah melalui Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti kita misalkan melaksanakan sholat sunnah, sholat rawatib. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ada sholat sunnah khusus, yaitu sholat tarawih. Sholat sunnah khusus. Ya. Dan banyak keberkahannya di situ. Seperti kata Nabi SAW, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang sholat di bulan Ramadan, sholat sunnah pada malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini berkah. Kita ingin nyari keberkahan, yaitu dengan sholat tarawih, ya, apalagi bersama imam. Ya. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam berjamaah sampai selesai, bukan di pertengahan kemudian keluar, enggak, sampai selesai, sampai witir, maka dicatat baginya, kata Nabi SAW, seperti sholat malam semalaman, ya, semalaman full, ya, qiyamul lailah. Kita nggak mampu sholat 1 malam full, nggak sanggup ya.
Kita perlu istirahat juga. Tapi lihat ini keberkahannya sholat tarawih bersama imam. Ini kan yang dimaksud dengan keberkahan itu. Kebaikannya bertambah. Padahal kita sholat tarawih hanya beberapa menit saja, ya, paling setengah jam, ya, paling lama 1 jam. Ya. Apalagi kalau imamnya baca ayatnya pendek-pendek, ya. 1 jam lah, 1 jam tuh sebentar, ya. Dari sholat sholat isya dulu kan, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat tarawih, sholat witir, ya taruhlah 1 jam, ya. Habis kita pulang ke rumah tidur, ya kan. Tapi karena kita sudah melaksanakan sholat tarawihnya bersama imam sampai selesai, kita tidur di rumah pun sudah tercatat seperti orang melaksanakan sholat malam semalaman full. Bukankah ini keberkahan? Inilah keberkahan. Kebaikannya bertambah. Nah, ini dapat berkah itu. Kemudian lagi misalkan seseorang ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dengan cara apa? Dengan cara kita makan sahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Kalau kita ingin dapat berkahnya, berkah Allah pada saat sahur, apa yang kita lakukan? Makan, Pak. Kita makan dapat berkah Allah. Meskipun yang kita makan cuma kurma. Ya. Mungkin kita tidak bisa makan nasi pagi jam segitu, ya. Kita cari roti atau kurma atau minum air putih saja, yang penting ada. Kita bismillah minum, ya, makan dapat berkah. Berkah maksudnya apa? Dapat pahala kita. Makan kita dapat pahala, berkah, diberkahi. Bisa jadi dengan itu nanti Allah mampukan kita puasa, ya, puasanya kita mungkin sambil kerja tetap kuat, ya kan? Tetap semangat, ya. Tidak loyo, ya. Itu diantara keberkahan yang Allah beri. Terutama Allah beri pahala dan Allah berikan manfaatnya untuk dunia kita. Jadi pada saat sahur kita bisa mendapatkan keberkahannya. Baik, kemudian juga misalkan di bulan Ramadan, ya, ada malam-malam keberkahan, ya, di 10 malam terakhir, ya, dari malam 21 sampai terakhir, ya. Ini semua adalah 10 malam terakhir, 10 malam berkah. Ya. Kenapa? Karena Nabi bersemangat ketika masuk di 10 malam terakhir Ramadan, bahkan beliau tidak tidur. Apa yang beliau isi? Beliau baca Quran, berzikir, sholat malam, ya kan? Di 10 malam terakhir itu adalah waktu-waktu yang sangat berkah, dan kita berusaha untuk ngalap berkah melalui waktu tersebut dengan cara beribadah. Terutama lagi kalau kita yakini bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Lailatul Qadar adalah malam yang berkah, ya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, ya, bukan setara, tapi kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan, ya, 83 tahun, ya. Maksudnya kalau seorang beramal pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka amalnya tersebut dinilai Allah lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan selama 1000 bulan, ya, atau 83 tahun. Ya. Kalau kita mungkin tidak mampu beramal 83 tahun, ya. Kita sholat selama 83 tahun tidak berhenti-berhenti, tidak mungkin. Dan usia kita pun juga mungkin tidak sampai. Ya. Tapi karena keberkahan Allah yang Allah titipkan pada malam Lailatul Qadar, kita bisa meraih keberkahan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan berkah, ya. Itu caranya kita dengan beramal soleh, ya. Baik. Kemudian seperti dalam sebuah riwayat dikisahkan, ya, seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah pada suatu malam beliau bermimpi. Siapa Thalhah bin Ubaidillah ini? Beliau adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Ashra al-Mubasysyarun bil Jannah. Di antaranya ada Thalhah, ya, ada 10, ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Salah satunya ada Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Berarti ini wali Allah juga, ya. Kenapa kita berani mengatakan wali Allah? Karena sudah dijamin surga. Ya. Kalau tidak ada dalil yang menjamin seseorang masuk surga, kita belum berani mengatakan wali Allah.
Yang kita katakan benar-benar wali Allah itu adalah yang ada dalil Al-Quran Sunnah yang menjamin mereka masuk surga. Makanya Allah katakan Tolha bin Ubaidillah wali Allah. Karena Nabi yang bersabda. Jelas ya. Baik, suatu malam Tolha bin Ubaidillah itu bermimpi. Dalam mimpi tersebut beliau menyaksikan ada dua orang ya. Dua orang ini entah kakak adik atau tetanggaan ya. Dua orang ini dari pedalaman Baduy datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Jadi mereka ini masuk Islam. Sama-sama masuk Islam bareng. Ya. Mereka dari, kalau tidak salah disebutkan, mereka berasal dari kampung namanya Bali. Ya. Bukan Bali ya. Bali. Ada mungkin kampung di sana itu namanya Bali ya. Dari Baduy, orang Arab pedalaman. Datang ke Madinah masuk Islam, dua-duanya nih masuk Islam bareng. Nah, setelah masuk Islam, maka dua orang ini, ya, taruhlah orang pertama, orang kedua ya. Orang pertama ini, dia orang paling semangat beramal soleh. Ya. Ibadah wajib, ibadah sunnah dia kerjakan, pokoknya semangat dia beribadah. Ya. Adapun orang kedua ini, semangatnya tidak seperti orang yang pertama. Ya, dia biasa-biasa saja. Ya, yang wajib dia kerjakan, ya. Yang sunnah semampunya. Ya. Tapi kalau orang pertama ini semangat sekali. Sampai pada suatu waktu ada panggilan jihad, ya, maka mereka berjihad. Lalu pada saat jihad tersebut, orang pertama ini yang semangat beribadah ini meninggal, mati syahid. Dia mendapatkan kemuliaan mati syahid. Ya. Luar biasa ya, sudah semangat ibadah, meninggalnya mati syahid. Adapun orang yang kedua ini, dia hidup sampai tahun berikutnya. Ya. Sampai tahun berikutnya. Kemudian tahun berikutnya dia meninggal. Ya. Jadi lebih duluan orang yang pertama ini meninggal daripada yang kedua ini. Ya. Nah, Tolha bin Ubaidillah dimimpikan oleh Allah dalam mimpi itu bertemu dengan dua orang ini. Seakan-akan kata Tolha bin Ubaidillah, kami bertiga berada depan pintu surga. Ya. Ini mimpi ya. Jadi kata Tolha, kami bertiga berada depan pintu surga. Lalu ada panggilan dari dalam surga. Yang memanggil untuk supaya masuk surga pertama kali bukan orang yang pertama, Pak. Justru orang yang kedua yang tadi mungkin semangat ibadahnya tidak sesemangat orang pertama. Lalu dia masuk. Tolha bin Ubaidillah ini bingung, heran. Bukankah orang pertama ini yang semangat beribadah? Kok orang yang kedua yang masuk surga duluan? Lalu dipanggil orang yang pertama ini juga. Kata Tolha bin Ubaidillah, ketika saat aku yang dipanggil, begitu aku mau masuk, aku ditahan. Kata penjaga surga, kamu belum saatnya. Akhirnya terbangun dia. Akhirnya Tolha bin Ubaidillah terbangun dari tidur. Ternyata mimpi. Ya. Maka kemudian Tolha bin Ubaidillah menceritakan mimpinya kepada orang-orang. Ya. Wah, orang-orang pada takjub, pada heran. Nah, ini mimpi apa nih? Maka akhirnya untuk supaya mendapatkan kejelasan ya, maka Tolha bin Ubaidillah mendatangi Rasulullah SAW untuk mendapatkan keterangan ini mimpi apa maksudnya. Ya. Karena kalau sudah Nabi nanti menjelaskan berarti apa? Wahyu dari Allah. Ya. Karena bisa saja terkadang Allah menurunkan wahyu melalui mimpi sahabat, tapi sahabatnya laporan pada Nabi. Pak. Bukankah lafaz azan itu yang bermimpi adalah sahabat? Lalu dilaporkan kepada Nabi dan Nabi benarkan, berarti itu adalah wahyu ya. Tapi kalau orang hari ini bermimpi, mau lapor kemana? Nabinya tidak ada. Maka tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi seorang tidak bisa jadi dalil. Pak. Karena nabinya sudah tidak ada. Kalau sahabat dulu mimpi, mereka juga tidak langsung, wah berarti ini wahyu, ini dalil. Tidak. Mereka laporan dulu pada Nabi. Makanya Tolha di laporan, ya Rasulullah saya tadi malam mimpi gini-begini. Itu maksudnya apa? Saya heran kok kenapa orang yang kedua masuk surga duluan, bukan ke orang pertama yang semangat, dia mati syahid lagi. Lalu Nabi menjelaskan, ujar Nabi, bukankah orang yang kedua itu, kenapa dia masuk surga duluan? Bukankah orang yang kedua itu dia hidup lebih lama daripada orang yang pertama? Tahun berikutnya baru meninggal kan? Nah, ketika hidup lebih lama tahun depan baru meninggal, bukankah dia pernah melewati bulan Ramadan? Kata Tolha, iya. Bukankah di bulan Ramadan itu dia sholat 5 waktu? Kata Tolha, iya. Maka sholat 5 waktunya di bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya daripada sahabatnya tadi.
Ini menunjukkan mungkin sholat 5 waktu yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya besar. Bisa mengalahkan orang yang semangat beribadah tadi. Bukankah di bulan Ramadan itu orang berpuasa? Kata Allah, iya, dia puasa. Bukankah juga di bulan Ramadan dia beramal ini disebutkan, mungkin dia sedekah segala macam. Itulah yang menyebabkan kenapa dia masuk surga lebih dulu daripada sahabatnya yang semangat ibadah kemudian mati syahid. Ini kemuliaan juga ya, lebih belakangan masuk surganya. Nah, ini dari sini menunjukkan bahwa berarti bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Sampai bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Mati syahid mulia ya, tidak kita ragukan. Pahalanya besar mati syahid. Tapi ternyata orang yang beribadah di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar lagi. Padahal itu orang kedua tidak mati syahid, mati biasa aja. Meninggal biasa. Tapi karena Nabi menjelaskan, kata Nabi, bukankah dia sholat 5 waktu di bulan Ramadan? Sedangkan sahabatnya tidak. Ya. Karena sahabatnya kan meninggal dulu, tidak sempat merasakan bulan Ramadan. Keburu mati syahid. Ya. Hidupnya tidak lama. Setelah masuk Islam, hidupnya tidak lama, perang, mati syahid. Sedangkan orang kedua ini, dia tidak mati syahid, kemudian ibadahnya ya tidak sebanyak yang orang pertama, tapi dia melewati sempat hidup di bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Itulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita sangat berharap merindukan perjumpaan kita dengan bulan Ramadan, karena kita ingin meraih keberkahan itu ya. Maka jangan heran kenapa kok para sahabat itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah berdoa. Ya, 6 bulan. Berarti bulan Rabiul Awal ya. Sebelum Ramadan kan 6 bulan sebelumnya itu Rabiul Awal. Berarti Rabiul Awal itu para sahabat sudah berdoa. Apa doa mereka? Allahumma sallimni ila Ramadan. Wahai Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Dan terimalah segala ibadah amalku di bulan Ramadan. Mereka berdoa dengan doa itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu bulan Ramadan ini bulan yang sangat berharga. Makanya kenapa Nabi SAW ya, sampai bilang celaka, ya, celakalah orang yang ketika diizinkan oleh Allah hidup di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, ini orang celaka. Sekeluar dari bulan Ramadan tidak ada ampunan. Ya mungkin karena dia di bulan Ramadan tidak pernah puasa, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa. Hidup di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keberkahannya, tidak mendapatkan ampunannya. Berarti ini apa? Orang yang paling celaka. Ya. Sudah diberi kesempatan, tapi tidak mau memanfaatkan. Ya. Orang yang wafat itu kalau sekiranya mereka bisa teriak, pasti mereka ingin hidup di bulan Ramadan. Ya. Tapi tidak bisa. Ya. Sudah meninggal dan kita juga tidak dengar. Baik. Nah, inilah mungkin yang bisa ulun sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Mungkin masih banyak yang kurang ya yang ulun sampaikan ini, tapi yang jelas pada intinya mumpung ada masih beberapa hari lagi ya di bulan Sya'ban, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, berdoa agar Allah berikan kesempatan kita, panjangkan umur kita, berikan taufik untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena kita ingin betul-betul ngalap berkah, tabaruk, meraih keberkahan Allah melalui bulan Ramadan ini. Ini bulan yang sangat berharga bagi kita ya. Dan kita pasti akan menyesal kelak ketika sudah meninggal kalau menyia-nyiakan bulan ini ya. Sebelum itu terjadi, maka jangan sampai kita menyesal nanti di kemudian hari ya. Mulai sekarang kita betul-betul semangat ya. Kita targetkan ya. Ramadan tahun ini lebih baik daripada yang tahun lalu ya. Baca Qur'annya semuanya ya. Kita tingkatkan ya. Dan mulai sekarang. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.